Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk hamba Allah yang beriman kepadanya, dan ini merupakan nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar dibanding ketika kita mengenal Islam dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang menjadi wasilah kita selama dunia dan akhirat. Ikhwani fillah, tetapi dalam kehidupan ini terkadang meskipun kita beriman kepada Allah, kita tetap melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini perlu saya sampaikan efek dari maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab yang disusun oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menuturkan bahwa di antara efek dari maksiat adalah yang pertama, hurmanul ilmi, terhalangnya seseorang dari ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah hurmanul rizki, terhalangnya seorang dari rizki. Yang ketiga adalah dha'ful aqli, lemah akalnya. Yang keempat dha'ful qalbi, dan yang kelima adalah dha'ful jasad. Saya hanya ambil 5 saja. Yang pertama, bahwa akibat maksiat adalah hurmanul ilmi, seorang terhalang dari ilmu pengetahuan. Dia sulit sekali mendapatkan ilmu pengetahuan walaupun dia begitu rajin belajar, tetapi karena ada maksiat yang dia lakukan, ini menjadi penutup, artinya menjadi penghalang untuk mendapatkan ilmu. Suatu saat Imam Syafi'i rahimahullah menyusun sebuah syair yang ini merupakan pengalaman beliau. Beliau menuturkan dalam syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Aku mengadukan urusanku kepada guruku Imam Waqi tentang sulitnya aku menghafal. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i rahimahullah telah hafal Al-Quran 7 tahun. 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Pada usia 12 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Betapa cerdas beliau, betapa kuat hafalan beliau. Tetapi beliau merasa hafalannya rada payah, dan beliau mengadukan urusannya kepada Syekh Waqi, dan Syekh Waqi menjawab, farsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau menunjukkan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Wa'lam bi annal ilma nur, ketahuilah ya Syafi'i bahwa ilmu itu cahaya, nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Hurmanul ilmi. Yang kedua adalah hurmanul rizki. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengutip hadis, innal abda la yahrumu rizqu bidzambi yusibu, sesungguhnya seorang hamba akan terhalang rezekinya karena maksiat yang dia lakukan. Mungkin bisa jadi kita berharap hari ini dapat rezeki karena sudah ada yang menjanjikan akan memberikan uang kepada kita, tetapi karena maksiat yang kita lakukan bisa jadi itu akan tercegah dan tidak menjadi rezeki kita. Yang ketiga adalah dha'ful aqli, lemah akal. Akalnya lemah, sulit memahami persoalan, akhirnya gampang menyerah, dan akhirnya dia putus asa dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Yang keempat adalah dha'ful qalbi, lemah mentalnya, gampang minder, gampang takut, karena banyak maksiat itu menyebabkan lemah hati. Dan yang kelima adalah dha'ful jasad, fisiknya lemah, gampang sakit. Ya, terkadang kita merasa bahwa kita ini masih muda, mestinya kuat, tetapi karena maksiat dilakukan, fisiknya menjadi lemah. Ikhwani fillah, itu sebagian yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya. Walaupun beliau menentukan ada 22 efek dari maksiat. Oleh karena itu ikhwani fillah, jangan sekali-kali kita bermaksiat pada Allah. Tetapi kita manusia biasa yang tidak mungkin lepas dari maksiat pada Allah. Maka setelah maksiat pada Allah, kemudian bertobatlah kita kepadanya dan mohon ampun kepadanya,
dan pastilah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita apabila kita serius mohon ampun kepadanya. Demikian ikhwani fillah, semoga kita termasuk hamba Allah yang rajin taubat dan beristighfar sehingga kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berdosa. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syahr khairin ji'tana al-yawma tu'nisu baytana Ramadhan ضيفا